Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullah. pagi, salam sehat kita semua. Suaranya ada pantulan-pantulan itu ya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Baik. Yang kami hormati Pak Firdaus, Bapak Ibu dosen Teknik Sipil ITADS dan para peserta webinar pagi ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang perbaikan tanah lunak, metode vakum konsolidasi. Materi yang telah kami siapkan ada 7 bab, mulai duluan sampai tutup. Dan materi ini sudah kami sampaikan ke Bu Mila. Bahkan Bu Mila juga sudah kirim videonya. Nah, Ya, Pak. materi ini sebetulnya untuk 2 jam. Karena waktunya pagi ini hanya 1 jam, maka tidak semua bisa kami sampaikan. Jadi mungkin pendahuluan tidak kami sampaikan, permasalahan tanah lempung lunak tidak kami sampaikan, kemudian teori self preloading tidak kami sampaikan. Bu Mila cerita ini sudah disampaikan di bangku kuliah gitu. Kemudian aplikasi vakum preloading tidak kami sampaikan, perancangan drainase horizontal tidak kami sampaikan, perancangan instrumen geoteknik tidak kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pilihan ini waktu 1 jam ke depan mencukupi. Baik, kita langsung masuk bagian ketiga, teori perbaikan tanah. Nah, pertama-tama kami sampaikan bahwa berbicara tentang perancangan geoteknik itu kami mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Nah, bagi para peserta webinar, asumsi saya ini semuanya mahasiswa ya. Jadi di dunia kerja itu bicaranya bukan lagi textbook. Di dunia kerja itu bicaranya adalah standar, acuan, pedoman, peraturan, begitu. Nah, untuk geoteknik itu baru ada satu standar nasional Indonesia, yaitu persyaratan rancangan geoteknik. SNI juga yang dipakai sebagai acuan apabila kita orang teknik sipil melakukan kesalahan di lapangan. Kami sebagai mitigasi kelongsoran yang tahun lalu itu untuk menilai salah benarnya konsultan kontraktor maupun supervisi acuan SNI ini. Misalnya SNI mengatakan bahwa untuk pekerjaan peradaban dalam itu kerja harus begini. Kalau dilakukan seperti SNI maka salah. Gitu. Nah, untuk di SNI dikatakan bahwa untuk monitoring instrumentasi geoteknik pada dari dalam itu harus dilakukan monitoring seperti katakanlah setiap hari, kali atau kali per hari itu. Kalau kontraktor tidak melakukan itu berarti kontraktor dinyatakan salah. Misalnya supervisi, supervisi, pengawas pekerjaan. Saya mengatakan bahwa di dalam monitoring instrumen geoteknik pada pekerjaan gandam harus dilakukan evaluasi, misalnya begitu. Kalau kalian supervisi tidak melakukan evaluasi, ya salah gitu ya. Jadi
di dunia kerja ya, SNI inilah sebagai aturan untuk menyalahkan dan membenarkan pekerjaan kita. Ini tahun 2020 ini sebetulnya pekerjaan tanah yang sangat bagus dari sebuah perguruan tinggi terkenal ya. Sayangnya satu kata pun tidak menyebut SNI, apalagi SNI persyaratan perancangan teknik. Jadi buku itu bagus untuk belajar, tetapi untuk praktisi dirasa kurang karena praktisi harus mengacu pada standar nasional Indonesia atau SNI. Itu gambaran SNI. Jadi saya tidak tahu Mila, SNI ini apa sudah tersosialisasi di ITAT atau belum? Bu Mila, Sudah, Pak. Iya, syukurlah. Pak. Nyun sewu sebenarnya ada sedikit kendala tadi Bapak ada sedikit putus-putus waktu berbicara. Jadi mungkin tadi agak kepotong di beberapa part, tapi sudah kembali lagi. Sudah Untuk normal ya? SNI, iya sudah. Tadi ada sempat putus-putus, Pak. Baik, Nggak apa-apa. baik. Jadi untuk SNI memang sudah saya kenalkan, Pak, di beberapa mahasiswa. Sudah. Iya, iya. Nah ini sekedar info saja. Saking pengennya skripsi teknik sipil Universitas Brawijaya itu bisa membuat skripsi dengan mengacu pada SNI. Saya yang bukan dosen itu sampai diminta bimbing dan nguji lah di Wah, S1 teknik keren, sipil Pak. Universitas Brawijaya itu. Nah, Oke. yang di sini saya garis bawahi adalah upaya yang keras dari Sivitas Akademika UB itu yang tidak mau diam. Nah, artinya selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan begitu. Baik Bu, kita Bapak-bapak saudara, Oke, Pak. kita kembali ke topik awal. Jadi menurut SNI perbaikan tanah itu dilakukan apabila satu, tanah berpotensi likuifaksi yang dapat membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi pekerjaan. Jadi tanah-tanah ini tadi saya melihat ada peserta Palu ya. Jadi tanah-tanah yang berpotensi likuifaksi itu menurut SNI harus dilakukan perbaikan tanah. Kemudian tanah berpotensi mengalami penyebaran lateral spreading. Ini juga kasusnya di Sulawesi Tengah ketika terjadi gempa yang lalu. Nah, tanah-tanah yang berpotensi mengalami lateral spreading ini juga menurut SNI harus dilakukan perbaikan tanah. Kemudian apabila terdapat potensi perbedaan penurunan yang sangat besar antara struktur yang berdiri di atas fondasi dalam dan tanah di sekitar lokasi pekerjaan, itu juga mesti dilakukan perbaikan tanah. Contohnya adalah ketika kita melewati jembatan itu dibangun di atas tiang pancang yang tidak didesain mengalami penurunan. Sementara jalan pendekatnya menuju jembatan, operate-nya itu biasanya hanya dibangun dari timbunan tanah, apalagi kalau itu tanah dasarnya lunak, sehingga timbunan itu akan mengalami penurunan. Itulah kita kalau melewati jembatan akan melompat begitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu perlu dilakukan perbaikan tanah. Kemudian juga saya kok merasa ada pantulan-pantulan suara ya. Yang terakhir terdapat potensi penurunan total yang tidak dapat ditoleransi. Jadi bangunan itu mengalami penurunan itu tidak masalah, asal besarnya penurunan bangunan itu masih bisa ditoleransi sehingga tidak menyebabkan bangunan itu rusak gitu. Nah, ini adalah penyelidikan geoteknik pendahuluan sebelum memilih
metode perbaikan tanah yang akan kita gunakan. Jadi menurut SNI 8460 ini, setiap lahan ini 100 kali 100 meter berarti 10.000 meter persegi atau 1 hektar, itu mesti ada 1 titik sondir, 1 titik SPT, kemudian diikuti dengan tes laboratorium. Ini penyelidikan geoteknik pendahuluan sebelum kita memilih metode mana yang akan kita gunakan. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan geoteknik pendahuluan, itu SNI memberikan kriteria pemilihan metode perbaikan tanah. Jadi SNI persyaratan penanganan geoteknik itu memberikan kriteria pemilihan metode perbaikan tanah, bahkan ukuran butiran atau jenis tanahnya, lempung, lanok, pasir, atau kerikil, begitu. Kalau tanah lunak itu tanah lempung dan lanok, berarti metode perbaikan tanah yang dipilih adalah di sini. Bisa dilakukan dengan stone column, koordinasi dinamik dan PVD, bisa dilakukan dengan dinamik replacement, prakompresi dengan PVD, atau vacuum preloading dengan PVD. Nah, masih banyak lagi. Hari ini kita akan membahas tentang ini, vacuum preloading dengan PVD. Dari gambar ini jelas bahwa metode vacuum preloading dengan PVD itu dari rekomendasi oleh SNI untuk tanah-tanah lempung sampai pelanawan, gitu. Setelah kita pilih, masih ada syarat dari SNI, yaitu jumlah minimum penyelidikan tanah. Jadi setelah kita memilih metode perbaikan tanah yang mana yang akan kita gunakan, kemudian kita melakukan detail design yang sebetulnya harus dilakukan penyelidikan tanah tambahan. Nah, SNI mengatur jumlah minimum titik penyelidikan tanah yang harus dilakukan. Misalnya ini untuk struktur memanjang jalan raya, maka 1 titik per 50 meter sampai 200 meter. Jadi kalau kita membangun jalan, maka jumlah titik penyelidikan tanahnya adalah paling jauh itu setiap 200 meter itu 1 titik penyelidikan. Nah, kita sekarang masuk ke teori preloading. Ini pengenalnya. Jadi pada prinsipnya bangunan itu tidak boleh dibangun yang mudah memampat. Apabila dikhawatirkan terjadi perbedaan penurunan tanah yang lebih besar daripada batas garansi bangunan tersebut. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka perlu dilakukan pemampatan awal atau prakompresi tanah sebelum bangunan didirikan dengan menggunakan beban awal atau prabeban atau payload dengan tujuan pokok menghilangkan sama sekali atau sebagian besar penurunan konsolidasi yang akan terjadi akibat bangunan tersebut. Jadi begini, tanah itu karakteristiknya adalah punya rendah dan pemampatannya besar dan berlangsung lama. Oleh sebab itu kalau kita langsung membangun bangunan di atasnya, tanah dasar yang lunak tadi akan memampat. Akibat tanah dasar memampat, maka bangunan yang kita bangun mengalami penurunan. Nah, bangunan yang mengalami penurunan itu apabila melewati batas toleransinya, bangunan itu akan mengalami kerusakan. Metode preloading itu kita memberi beban terlebih dahulu, hanya beban atau preload atau beban awal pada tanah yang lunak. Tujuannya agar
tanah dasar yang lunak itu mampat terlebih dahulu. Baru setelah tanah dasarnya mampat, kita membangun bangunan di atasnya. Harapannya tanah dasar sudah mampat terlebih dahulu itu nanti kalau dilakukan pembangunan, bangunannya sudah tidak mengalami penurunan gitu. Jadi kita memanfaatkan tanah dasar terlebih dahulu sebelum bangunan dibangun. Itu konsep preloading. Contohnya ini, misalnya ini tanah lunak, kita mau bangun jalan. Ini badan jalan kita bangun. Kalau tanpa preloading, begitu konstruksi jalan dibangun dan traffic dioperasikan, maka akibat beban tanah dasar mengalami pemampatan. Akibat tanah dasar mengalami pemampatan, maka konstruksi bangunan jalan ini akan mengalami penurunan. Ini yang dikhawatirkan. Konstruksi bangunan jalan kalau mengalami penurunan, kita akan mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, kalau dilakukan dengan preloading adalah seperti ini. Sebelum konstruksi bangunan dibangun, tanah dasar itu kita bebani terlebih dahulu. Prabeban atau preload begitu. Sedemikian rupa sehingga tanah dasar itu sudah mengalami pemampatan. Nah, ketika tanah dasar sudah mengalami pemampatan, baru konstruksi jalan dibangun dan dioperasikan. Harapannya adalah sudah tidak akan mengalami pemampatan lagi karena sebelum konstruksi jalan dibangun, tanah dasar sudah dimampatkan terlebih dahulu. Cara pemampatannya dengan menggunakan preload. Nah, kita sekarang mulai mengenal beberapa tipe preload. Nih, tipe-tipe preload itu ada 3. Preload eksternal, beban awal eksternal, preload internal, beban awal internal, atau kombinasi eksternal dan internal. Preload eksternal itu bisa dilakukan dengan timbunan tanah, beban tangki air, beban kolam air buatan, atau beban lainnya. Intinya adalah beban ini mempunyai berat sehingga mampu memampatkan tanah dasar begitu. Nah, kalau beban itu berupa beban timbunan disebut dengan soil preloading. Kemudian beban internal. Beban awal internal itu bisa dengan pemompaan vakum atau hisapan vakum atau tekanan negatif vakum, atau bisa dengan menurunkan muka air tanah, atau bisa dengan melakukan konsolidasi elektroosmosis. Nah, kalau beban awal untuk memampatkan tanah dilakukan dengan pemompaan vakum, itu disebut dengan vakum preloading atau vakum konsolidasi, vakum gitu. Tetapi saya lebih senang menyebutnya vakum preloading untuk membedakan dengan soil preloading. Jadi kalau soil preloading itu preloadnya adalah soil, embankment, timbunan tanah. Kalau vakum preloading, preloadnya adalah berupa tekanan negatif vakum. Nah, ini secara singkat kami sampaikan prinsipnya. Metode soil preloading. Jadi kita selalu menggunakan PVD terlebih dahulu. Kemudian, nah ini kita bebani preload timbunan tanah. Timbunan seperti ini kita biarkan, kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah konsolidasi mencapai 90%, preload ini kita bongkar, ya. Jadi setelah mencapai 90%, preload kita bongkar. Baru kita membangun jalan dan kita operasikan.
Logikanya adalah apabila preload yang kita bongkar, preload yang kita bongkar ini lebih besar dari berat perkerasan, berat traffic, logikanya tanah dasar ini sudah tidak akan mengalami pemampatan. Karena tanah dasar ini sudah pernah menerima beban yang lebih berat daripada berat perkerasan dan berat traffic. Begitu ya. Nanti tentu ada persyaratan. Kita harus naruh preload itu berapa kalinya beban perkerasan dan beban traffic agar dijamin tanah dasar tidak mengalami pemampatan. Itu soil preloading. Preloadnya menggunakan timbunan. Nah, sekarang kalau vakum preloading sama pakai anti-kadrin, tetapi pemampatan tanahnya tidak digunakan beban timbunan tanah, tapi menggunakan tekanan negatif vakum. Ya. Nah, ini biasa tertulis vakum 80 PA. Jadi, seluruh dunia sama, yaitu hanya sebesar 1 atm, 1 atmosfer, sama dengan tekanan atmosfer di lokal di kita. Nah, 1 atm itu kan umumnya sama dengan 100 PA. Itu di pompa. Nah, dari pompa itu nanti kita pasang di pipa itu sampai masuk ke dalam tekanan negatif. Nah, tekanan itu diperbolehkan hilang hanya 20%. Yang efektif masuk ke dalam tanah tinggal 80%-nya. 80% kali 100 kPa adalah 80 kPa. 80 kPa ini sama dengan 8 ton per meter persegi. Sehingga kita kalau punya timbunan tanah dengan berat 1,6 ton per meter kubik, maka 8 ton per meter persegi itu setara dengan timbunan tanah setinggi 5 meter. Itulah sebabnya maka sering dikatakan vakum 80 kPa itu setara dengan timbunan tanah setinggi 5 meter. Itu dengan isi timbunan tanahnya adalah 1,6. Nah, tanah dasar ini kita hisap, kita berikan negatif vakum terus begitu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah konsolidasi mencapai 90%, vakum dimatikan. Nah, jadi mematikan 80 kPa itu setara dengan membongkar dengan 5 gitu. Jadi setelah vakum dimatikan, maka kalau untuk pembangunan jalan kita bisa membangun subgrade, perkerasan, dan katakanlah ini runway pesawat gitu ya. Jadi selama ini timbunan tanah subgrade, perkerasan, dan beban pesawat ini tidak lebih besar dari setara timbunan tanah 5 meter, maka tanah dasar ini sudah tidak mengalami pemampatan. Karena tanah dasar ini sudah pernah mengalami beban yang lebih berat sebelumnya. Gitu. Tanah dasar ini mengalami beban yang lebih berat, kemudian beban yang berarti dibongkar, diganti dengan beban yang lebih ringan. Sehingga tanah dasar ini tidak akan mengalami pemampatan kembali. Kalau tanah dasar tidak mengalami pemampatan, berarti konstruksi
produksinya ini tidak mengalami penurunan, ya, tidak berusaha. Jadi kita sudah bisa membedakan itu kemudian vakum welding. Yang ketiga, kombinasi antara vakum welding dan air preloading dan vakum preloading. Kenapa harus dilakukan kombinasi? Kita tahu bahwa vakum preloading tadi itu hanya setara 5 meter timbunan saja. Padahal ada bangunan-bangunan plus bahan kerjaannya itu setara lebih dari 5 meter. Sehingga tidak bisa dilakukan pembebanan melalui vakum saja. Harus dilakukan kombinasi pembebanan dengan vakum dan pembebanan dengan soil preloading. Ini adalah dari preloading, preload masih di vakum. Ini kita biarkan, kita tunggu sampai mencapai konsolidasi 90%. Setelah konsolidasi mencapai 90%, maka vakum kita matikan. Anggap aja mematikan vakum berarti membongkar berat timbunan 5 meter. Kemudian preload kita bongkar. Perlu kita bangun subgrade, perkerasan, misalnya ini untuk kemas. Kenapa untuk pembangunan pre-kemas perlu dilakukan kombinasi? Ya, karena peti kemas 6 tumpuk peti kemas, 6 gear, ini setara dengan 7-8 meter timbunan tanah. Dan demikian kalau menggunakan vakum saja yang setara 5 meter timbunan tanah, itu tidak cukup, mesti ditambah dengan beban lain atau berat lain. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, kita langsung masuk ke vakum preloading. Teori soil preloading-nya kita lewati. Menurut SNI 846217, vakum preloading itu hanya direkomendasikan untuk anak-anak lempung sampai lempung kelanauan. Dengan bahasa lain, vakum preloading itu tidak cocok untuk anak-anak yang mengandung pasir. Ya. Kenapa? Nanti kita jelaskan berikutnya. Nah, vakum preloading itu ada 2 tipe, tipe tanpa geomembran dan tipe dengan geomembran. Tanpa geomembran dari vertical drain ini langsung disambungkan dengan pipa atau selang-selang, kemudian dihisap dengan pompa vakum. Kalau dengan vertikal, dengan geomembran, maka setelah masang garin, kemudian diselimuti lapisan dada, kemudian dihisap dengan pompa vakum. Kalau tanpa geomembran, jadi seperti ini. Ini setelah ini vertikal drain, kemudian kita membuat jaringnya bersatu dengan pipa-pipa ini, pipa-pipa seperti saluran irigasi. Anggap saja ini saluran tersier digabung menjadi pipa yang lebih besar menjadi saluran sekunder, pipa yang lebih besar digabung lagi menjadi satu pipa saluran primer yang kita hubungkan dengan pompa vakum. Itu kalau tanpa geomembran. Tetapi setahu saya ini belum pernah dikerjakan di Indonesia. Yang sudah dikerjakan di Indonesia dan kami sudah yang melakukan juga adalah yang dengan geomembran. Jadi ini masang vertical drain, kemudian diselimuti dengan lapisan geomembran dan dilakukan pemompaan. Kalau di bawah ada lapisan pasir, maka kita harus melakukan off.
ya. Jadi nyawa dari pekerjaan vakum itu ada kebocoran. Oleh sebab itu, tanah yang kita lakukan perbaikan ini harus kita selimuti lapisan kedap air, biasanya dengan gemembran, kemudian kita hisap. Tentu kalau di sini ada lapisan-lapisan pasir, ketika dilakukan hisapan, itu air dari luar area perbaikan akan masuk. Oleh sebab itu harus dilakukan cut off, harus diberi dinding kedap. Sehingga vakum itu efektif hanya menyedot air yang ada di lokasi yang sudah terencanakan ini. Jadi seperti ini tentu di bawahnya sudah dipasang vikadin, kemudian kita selimuti dengan lapisan kedap dan kita pompa seperti ini. Ini menurut ini artinya pompa vakum sudah efektif. Gitu. Jadi ini terhisap ke bawah, sehingga gemembran yang semula halus dan licin bentuknya menjadi seperti ini. Baik, jadi ini sistem metode vakum preloading harus ada drainase vertikal, vertikal drain, harus ada drainase horizontal untuk sampai ke pompa vakum, dan harus ada instrumen geoteknik. Dari instrumen geoteknik itu kita akan mengetahui derajat konsolidasi yang sudah tercapai itu sudah 90% atau belum. Jadi dari sini saya ingin mohon tidak dicampur adukkan gitu ya. Vakum karena negatif ini berguna untuk memampatkan tanah, berguna untuk membebani tanah dasar agar tanahnya mampat ke bawah. Sementara itu, vertical drain atau VVD ini berguna untuk mempercepat pemampatan tanah dasar. Ini harus dibedakan. Jadi yang membuat pemampatannya itu besar atau kecil adalah vakum. Yang membuat pemampatannya itu cepat atau lambat adalah vertical drain. Nah ini kalau ada pasir seperti ini, maka kita harus melakukan cut off, diberi dinding kedap. Itulah kenapa maka saya mensyaratkan idealnya vakum itu hanya digunakan untuk tanah-tanah lempung sampai lempung, tidak sampai pasir. Karena kalau ada pasirnya, kita harus melakukan cut off seperti ini. Kita harus membuat dinding kedap seperti ini. Nah, dinding kedap ini selain mahal juga lama bangunnya. Sehingga tadi Pak Firdaus mengatakan vakum lebih cepat dan lebih murah. Saya ya jadi seperti itu dengan catatan tanah dasarnya sama sekali tidak ada pasir. Tetapi kalau tanah dasarnya ada pasirnya, nah untuk lebih cepatnya belum tentu, untuk lebih murahnya juga belum tentu. Gitu. Untuk monitoring kinerja preloading menggunakan instrumen geoteknik ada gauge, ada plate, ada isometer, ada inclinometer, ada observation well. Kemudian kapan kita kelihatannya khusus tentang instrumen teknik, Bu Mila. Oh iya Pak, iya itu memang penting. Ya dan kita tidak usah kecil hati. Instrumen geoteknik itu jarang diajarkan di perguruan tinggi. Dan jarang perguruan tinggi itu di lab-nya ada instrumen geoteknik. Jadi iya betul.
jadi kalau bicara instrumen geoteknik bagi perguruan tinggi agak asing gitu, tapi rata-rata perguruan tinggi yang saya memberikan kuliah tamu ya asing gitu. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, seperti sudah kami lakukan ke perguruan tinggi yang lain, kami membawa alat instrumen geoteknik ini datang ke kampus dan kita demo di depan mahasiswa. Wah, Baik, menarik Pak. Ditunggu semoga pandemi berakhir. loh, saya itu di Rungkut, itu di Keputih aja loh, kelihatannya kok jauh. Orang saya itu udah sampai Medan, sampai Papua gitu, ngapa-ngapa ngalat. Baik Pak, menyenangkan Ya, ya. Saya itu juga kepengen baik. kayak gitu loh Pak. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini Oke adalah Pak, monggo. ini adalah model model pekerjaan vakum preloading yang kami kembangkan dan telah kami terapkan di banyak proyek. Jadi ini vertical drain, ini horizontal drain, kemudian disambung-sambungkan dengan pipa, masuk ke pompa vakum. Ini adalah instrumen geotekniknya, dan ini adalah geomembran untuk lapisan kedap air agar di bawah membran ini kalau kita hisap dengan pompa vakum itu tidak ngos gitu ya, sehingga menjadi efektif untuk memanfaatkan tanah. Jadi secara konseptual vakum preloading itu inputnya adalah tanah kompresibel, tanah mudah mampat. Kita kok tahu tanah itu mudah mampat? Ya tadi ada sonde, ada SPT, ada enriched sample dan lain-lain, itu kita bisa menyimpulkan, oh tanah ini tanah kompresibel, mudah mampat. Aktivitasnya adalah kita melakukan percepatan pemampatan. Dengan apa? Dengan pompa vakum, dengan VPD, horizontal drain, dan dilakukan monitoring. Outputnya adalah tanah non kompresibel atau selesai mampat. Jadi pekerjaan vakum preloading itu kita adalah inputnya adalah tanah mudah mampat, kita melakukan percepatan mampat, dan outputnya adalah tanah yang sudah selesai mampat. Kita tahu tanah itu selesai mampat. Ya tadi ada grafik-grafik monitoring ini yang sayang hari ini tidak bisa kami sampaikan karena waktu, atau dilakukan tes sehingga ada pre sebelum diperbaiki dan post tes setelah tanah diperbaiki. Baik. Nah, kita masuk ke perencanaan pekerjaan. Nah, kalau di dunia kerja itu acuan rancangan perbaikan tanah itu tidak ada textbooknya, tetapi berupa SNI, berupa pedoman Impraswil, berupa manual, berupa spesifikasi khusus interim, dan lain-lain. Begitu. Kita ini kita lompat, kita langsung ke input rancangan. Ini misalnya kita ingin memperbaiki tanah dengan metode vakum pada jalan tol gitu ya, dari STA 18 ya sampai 20 sekian. Ini kita dibagi dulu dengan beberapa modul. Jadi setiap modul itu satu paket gitu ya. Kemudian pertama-tama kita mesti tahu tebal lapisan tanah lunaknya. Secara praktis, biasanya kita mendefinisikan tanah lunak adalah tanah-tanah lempung atau lano dengan NSPT kurang dari 10. Nah, jadi ini hasil SPT kita gambar. Nah, SPT nilainya 10 adalah seperti ini. Inilah adalah ketebalan lapisan tanah lunak, ketebalan lapisan tanah kompresibel yang harus kita perbaiki. Karena kalau tidak diperbaiki, tanah kompresibel itu kalau di atasnya dilakukan beban
itu mudah mampat. Gitu. Nah, untuk perancangan kita biasanya melakukan penyederhanaan dari nilai-nilai SPT tadi, anggap aja lah ya yang rata-rata lapisan kompresibel atau kompresibel layar itu 200 meter, katakanlah begitu. Kemudian dari hasil uji laboratorium yang sangat banyak itu kita lakukan resume ya, dan lihat di grand size analysis. Kalau sen 0% ini kita boleh berbahagia, karena kalau sen 0% berarti vakum bisa dilakukan tanpa tambahan biaya membuat dinding tanah gitu ya. Hanya biasanya kita sederhanakan seperti ini. Jadi kita asumsikan timbunan tanah ini 1,6, tebal tanah kompresibel alurannya 12 meter, dan ini beberapa parameter tanah dasar sudah kita temukan. Timbunan. Nah, kita kan punya rencana jalan seperti ini, maka saja kita desain elevasinya seperti itu. Kemudian ada perkerasan dan ada traffic, itulah nanti yang kita ganti dengan vakum. Tentu di sini harus dikompensasi penurunan dan diberi tambahan. Kenapa tambahan? Ya karena berat dari preload ini lebih besar, lebih berat dari perkerasan dan traffic. Jadi tinggi awalnya sekian, tinggi akhirnya ini. Jika kalau kita merencanakan jalan dengan tinggi timbunan tinggi akhir ini, maka kita perlu menambah timbunan, karena ada yang mengalami penurunan itu harus ditambah dengan timbunan agar elevasinya tetap tercapai. Nah, ini koreksi tekanan atmosfer. Jadi rupanya tanah itu semakin tinggi, semakin menjauh dari permukaan air, itu tekanan semakin rendah. Gitu. Contoh kalau kita punya proyek di Bandung itu ketinggiannya plus 660, itu satu atmosfernya tidak lagi 100 kPa, tapi menjadi 92,5 kPa. Jika melakukan pekerjaan vakum Bandung tidak akan mampu 80 kPa. Yang kita capai adalah 80% kali atmosfer lokal ini 92,5. Nah, kira-kira di 74 kPa. Di Bandung itu saat pencapaian vakum itu bukan 80 kPa, tapi biasanya di 70 sampai 75 kPa. Nah, misalnya kita di jalan ini sama dengan desain soil loading yang tentu sudah diajarkan Wila. Kita harus tahu tebal timbunan tanah untuk jalan, tebal badan jalan, karena ini juga bagi tanah dasar merupakan berat. Kita juga harus hitung tebal perkerasan jalan berapa, dan ya hitung beban lalu lintas. Jadi beban lalu lintas itu rupanya semakin timbunannya tinggi, itu semakin tidak terasa di tanah dasar. Karena beban lalu lintas ini sudah terurai, terdistribusi pada tanah timbunan. Oleh sebab itu, dalam desain biasanya kalau timbunannya tinggi, ini beban lalu lintas karena pengaruhnya terhadap tanah tinggi. Kemudian, nah sehingga kita tahu beban-bebannya
Ini ada beban timbunannya, ada beban perkerasannya, ada beban lalu lintasnya, ada beban totalnya, begitu ya. Ini nampak beban lalu lintas itu timbunannya semakin tinggi, beban lalu lintasnya semakin kecil. Nah, akhirnya kita bisa membuat grafik hubungan antara tinggi timbunan dan penurunan. Jadi kalau kita nimbun HR, maka akan turun SC. Misalnya kita nimbun 3 meter, akan turun hampir 40 cm. Kita suka berpikir, oh, kalau mengalami penurunan, berarti elevasinya tidak tercapai. Kalau turun 40, timbunannya harus ditambahin 40, biar elevasinya tidak kurang. Bebannya tidak seperti itu, karena kalau bebannya ditambahin 40, bebannya lebih berat, penurunannya akan semakin besar. Oleh sebab itu, digunakan grafik seperti ini. Kalau kita akhirnya itu timbunan setelah mengalami penurunan HF, berapa kita harus nimbun? Jadi kalau kita ingin 3 meter, maka nimbun kita harus ini 3,6 meter. Itu. Dari dua grafik itu akhirnya kita bisa membuat tabel seperti ini. Ini elevasi existing, kemudian tebal timbunan tanah pada jalannya terhitung, kemudian dengan grafik-grafik seperti itu, akhirnya kita mengetahui tinggi pelaksanaannya berapa, kemudian estimasi penurunannya berapa. Ini misal kita contoh di STA 19. Jadi di STA 19.000 itu ini existing growth-nya 66263. Biasanya kita nambahi 1 meter, kemudian kalau vakum pakai pasir, baru masang PVD. Nah, kemudian kita pasang geomembran, kita tambahi subgrid. Ini mestinya subgridnya belakangan, tapi mestinya di vakum terlebih dahulu. Kemudian itu kita tunggu, kita pompa terus sampai konsolidasi mencapai 90%. Harapannya adalah turunnya ini 0481. Jadi 70 sekian dikurangi 04 sekian sampai dengan 70 sekian. Nah, setelah itu tercapai, vakum dimatikan. Baru traffic perkerasan dibangun, traffic dioperasikan. Nah, ini sehingga sudah sesuai rencana, table embankmentnya ini 3966, 3966. Tetapi untuk membangun badan jalan setinggi 3,996 ini dalam kondisi sudah terkonsolidasi 90% dengan berat ini adalah kita perlu tinggi timbunan 447 meter. Kenapa? Karena yang 0481 adalah amblas atau turun ke bawah. Kita kalau sebelumnya tadi belajar soil preloading, kita akan bisa membandingkan bahwa kalau vakum preloading itu karena sudah mampu menggantikan timbunan tanah 5 meter, maka timbunan tanahnya menjadi tereduksi sekitar 5 meter. Ini kalau tidak dengan vakum, tetapi dengan soil preloading, maka kita perlu timbunan setinggi 5 meter. Yang itu bisa digantikan oleh vakum sebesar 80 kPa. Baik. Kita kembali ke SNI lagi. Nah, ini mensyaratkan load ratio. Load ratio itu apa? Jadi sesuatu yang berada di atas tanah datar pada saat perbaikan tanah, pada saat vakum,
vakum dibagi dengan sesuatu yang berada di atas tanah dasar setelah dioperasikan itu harus lebih besar dari 1,3. Ini setelah kita hitung ternyata 1,5. Jadi kalau sudah begini kita yakin tidak akan terjadi pemampatan tanah dasar. Karena tanah dasar ini sudah pernah kita bebani 1,5 kalinya dari beban yang ada saat operasional. Itu. Baik. Nah, ini waktunya masih berapa, Bu Mila? Masih 30 menit lagi, Pak. Monggo. Baik. Ini kita masuk drainase vertikal. Mungkin drainase vertikal Bu Mila sudah mengajarkan, tapi kami ingin mengulangi lagi. Jadi di vakum itu ada dua yang harus dipegang. Vakumnya itu untuk memampatkan tanah. Jadi besar kecilnya pemampatan tanah itu yang menentukan vakum dan timbunan tanahnya. Nah, drainase vertikal ini untuk mempercepat pemampatan tanah. Barangnya seperti ini ya. Jadi ini ada komposit terdiri dari core dan jaket itu. Mekanismenya PVD ini kalau dimasukkan ke dalam tanah lunak, maka airnya itu akan tersaring ke dalam PVD. Jadi ini filternya untuk menyaring dan ini adalah PVD sebagai media untuk pengiriman air. Ada suara ini ya, pantul ya. Ini pemasangan PVD yang selama ini kami kerjakan paling dalam. Jadi kita bisa masang PVD, pernah sampai PVD sampai 45 meter. Tentu tinggi alatnya 50 meter. Ini proyek pengembangan pelabuhan Belawan. Kalau ini kita tunjukkan, kita baru saja menyelesaikan pemasangan PVD seluas 100 hektar. Ini di proyek smelter Freeport di Gresik. Jadi ini kami yang terbesar dan tercepat. Jadi kita harus mampu melakukan PVD ini seluas 100 hektar hanya dalam waktu 5 bulan saja. Untuk itu kita gunakan 12 alat yang modern. Baik. PVD itu tadi sudah kami berkali-kali sampaikan untuk mempercepat pemampatan tanah. Jadi kalau tidak PVD itu waktunya sekian, kalau dengan PVD waktunya sekian, gitu. Nah, kalau kita punya lempung lunak, kita bebani, maka pemampatannya ada immediate settlement, pemampatan segera, ada konsolidasi sekunder, konsolidasi primer maksud saya, primary consolidation, dan konsolidasi sekunder, secondary consolidation. Sehingga sebetulnya total pemampatan tanah lempung lunak itu adalah pemampatan segera ditambah konsolidasi primer ditambah konsolidasi sekunder. Ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa PVD itu bisanya hanya mempercepat konsolidasi primer saja. Jadi PVD tidak bekerja untuk immediate settlement dan tidak bekerja untuk secondary consolidation. PVD hanya untuk primary consolidasi saja. Oke. Nah, kenapa PVD bisa lebih cepat dibandingkan kalau tanpa PVD? Kalau tanpa PVD adalah
9% itu ini dalam kasus di atas 15 tahun. Kalau kita tidak lakukan perbaikan tanah, berarti bangunan itu akan mengalami penurunan terus-menerus selama 15 tahun. Itulah yang dikhawatirkan berpotensi mengalami kerusakan. Dengan PVD nanti pemanfaatan itu bisa percepat. Nah, kenapa pemanfaatan tanpa PVD atau pemanfaatan alami itu menjadi lama? Jadi tanah lunak, tanah lempung lunak itu sebetulnya tidak menjadi masalah apabila saya kok ada pantulan suara ya, kayak gema begitu. Mungkin Bapak pakai tidak menggunakan earphone, jadi mungkin mantul di situ, Pak. Ya, lanjut aja ya. Nggak Tapi di Ibu nggak mantul ya? Nggih, monggo, Pak. Enggak, saya enggak. Oh ya, sih saya aja berarti. Baik. Jadi tanah lunak itu tidak masalah kalau tidak dibebani. Menjadi masalah kalau tanah lunak itu dibebani. Nah, masalahnya sekarang kita itu mencari lahan untuk melakukan pembangunan itu sudah semakin sulit. Jadi kita sudah tidak bisa memilih lagi lahan-lahan yang tanahnya baik. Sehingga di atas tanah lunak pun kita melakukan pembangunan. Gitu. Nah, tanah lunak kalau dibebani, itu airnya di atas. Jadi tanah lunak itu terdiri dari air, pori, dan butiran tanah. Maka tanah lunak itu kalau dibebani, udaranya keluar, airnya keluar. Keluarnya ke atas. Kenapa ke atas? Karena hukum alamnya mengatakan, sunatullahnya mengatakan, air bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, mengalirnya air itu sesuai dengan konsolidasi vertikal. Mengalirnya air itu sepanjang ketebalan lapisan tanah yang bisa mampat. Jadi ceritanya tanah itu bisa mampat konsolidasi karena airnya terdisipasi keluar. Dengan airnya keluar, maka volume tanahnya mengecil. Dengan volume tanahnya mengecil, maka semakin mampat, semakin padat, semakin kuat, daya dukungnya semakin besar. Nah, sehingga kalau airnya itu sudah habis, maka tanah ini sudah tidak bisa lagi memampat. Nah, tanah itu habisnya berapa lama atau waktu pemampatannya berapa lama adalah suatu konstanta dikalikan jarak pengaturan kuadrat dibagi CV. Kalau menggunakan PVD, dengan kita pasang PVD itu memberikan tekanan rendah. Sehingga tanah lempung lunak yang kita pasang PVD dan dibebani, maka airnya akan menuju ke PVD. Jadi yang separuh ini menuju PVD sebelah kiri kanan, yang di sini airnya menuju ke PVD sebelah kiri. Bukan lagi CV tapi CH, H horizontal, tidak lagi lapisan tanah lunak, tapi cukup separuh dari jarak PVD. Sehingga airnya lebih cepat habis, atau pemampatannya lebih cepat. Tidak lagi di kuadrat, tapi cukup S kuadrat ini. Dan tidak lagi CV, tapi CH. Apalagi CH 1 sampai CV. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya ini kita punya tanah 10 meter, maka kalau tanpa PVD HD kuadrat berarti 10 meter kuadrat sama dengan 100. Kalau kita pasang PVD jarak 2 meter,
Berarti S-nya ini 2 dibagi 1 dibagi 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga bisa kita katakan pada tanah lunak sebesar 10 meter, kalau kita pasang PVD dengan jarak 2 meter, waktu pemampatan konsolidasinya 100 kali lebih cepat. Karena ini 100, yang ini 1. Nah, belum lagi CH, tadi itu 1 sampai 3 TP. Misalnya CH 2 TP. Berarti kalau tanpa PVD ini 100, kalau dengan PVD tinggal setengah. Gitu. 1 dibagi 2. Itu betapa lebih cepatnya dengan menggunakan PVD. Oleh sebab itu, semakin S jarak ini semakin kecil, maka T-nya akan semakin kecil. Artinya PVD itu kalau dipasang lebih rapat, semakin rapat, akan mampu mempercepat konsolidasi semakin cepat. Begitu. Nah, ini contoh hasil perhitungan percepatan konsolidasi menggunakan PVD. Warna-warni ini adalah jarak PVD. Kita tahu kalau biru ini 90% konsolidasi, katakanlah 1 bulan. Kalau biru muda ini berarti 3 bulan. Jadi intinya semakin kecil, semakin rapat pemasangan PVD, waktu konsolidasinya semakin cepat. Masang PVD ada 2 pola, pola segitiga dan pola segi 4. Nanti bisa didiskusikan perbedaan antara kedua ini. Nah, kembali ke SNI. SNI itu hanya mensyaratkan sebelum bangunan dibangun, itu hanya mensyaratkan minimum 90% konsolidasi. Jadi misalnya grafik timbunan, berat beban, ini penurunan, ini misalnya 100% konsolidasinya sekian. SNI hanya mensyaratkan 90% konsolidasi sebelum bangunan dibangun. Kemudian mengenai kedalaman PVD, SNI mensyaratkan PVD dipasang sampai tanah keras atau tanah lempung teguh yang tidak lagi menimbulkan penurunan yang dapat ditoleransi, atau sampai kedalaman tanah lunak di mana tegangan pada level tersebut lebih kecil daripada 10%. Jadi tanah lunak itu ada sangat lunak, lunak, medium, begitu. Masang PVD-nya sampai kedalaman mana? Menurut SNI terserah, asal tanah ini tidak mengalami pemampatan sehingga bangunan di atasnya ini apabila masih mengalami penurunan itu masih bisa ditoleransi oleh struktur. Atau kita hitung ini distribusi tegangan. Nah, ketika tinggal 10%, ini adalah batas pemasangan PVD itu SNI. Tetapi secara praktis seperti yang telah kami sampaikan di depan tadi, biasanya kita masang PVD adalah di tanah-tanah yang very soft atau medium. Tanah lempung lunak medium itu SPT-nya sekitar 10, atau kalau pakai sondir sekitar 40 gitu. Nah, ini sampai pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini dalam tanah kita masang PVD, kemudian ini membuat dinding kedap tadi itu. Kenapa perlu dinding kedap? Ya, karena tanah lempung lunaknya itu tanah dasar. Timbunannya ini bukan tanah lempung lunak, ini masih tanah yang lolos air, sehingga timbunannya ini harus kita selimut dengan geometri.
sedemikian rupa sehingga nanti kalau dihisap itu tidak bocor. Ini jadi ini kita melakukan dinding kedap ini sekitar sampai ke dalam 4 meter ke bawah gitu. Ini mulai masang horizontal drainasenya. Nah, ini jaringan-jaringan drainase horizontalnya kombinasi antara pipa dan prefabricated horizontal drain. Ini pipa-pipa yang menggunakan pompa vakum. Nah, ini prefabricated horizontal drain. Nah, jadinya seperti ini jaringannya. Ada prefabricated horizontal drain dan ada pipa-pipa yang akhirnya kita masukkan arah ke pompa vakum. Seperti ini jaringan drainasenya. Nah, kemudian sebelum diselimuti dengan geomembran lapisan kedap air, kita gelar dulu geotekstil. Tujuannya adalah untuk memproteksi geomembran terhadap bahaya atau bosan dari bawah. Karena nyawanya vakum itu adalah kedap, sehingga kalau kedap itu yang kita tugasi sebagai kedap itu geomembran, sehingga kita harus menjaga geomembran jangan sampai bocor. Kalau geomembran bocor, vakumnya menjadi tidak efektif. Jadi ini di atas geotekstil baru digelar geomembran. Ini penyambungannya geomembran. Nah, ini nampak ini jaringan horizontal drainasenya, ini geotekstilnya, ini geomembrannya. Kemudian kita masang instrumen teknik. Ini pemasangan pisometer, pemasangan inclinometer, pemasangan settlement plate, dan pemasangan vacuum. Ini sudah kita pompa vakum. Nah, ini pompa vakum sudah efektif. Ini sudah mengkerut begitu. Nah, ini kita monitoring vakum gauge, monitoring settlement plate, monitoring pisometer, monitoring inclinometer. Ketika vakum sudah stabil dan kita sudah pastikan tidak ada kebocoran, maka kita bisa melakukan penimbunan di atas vakum. Tetapi syaratnya untuk melindungi geomembran agar tidak tercoblos dari atas, di geomembran kita gelar geotekstil terlebih dahulu. Nah, ini kita gelar geotekstil seperti ini, baru kita lakukan penimbunan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini prinsipnya sebetulnya kombinasi karena yang di atas ini soil preloading, sementara pompa ini adalah vakum preloading. Nah, ini kita monitor terus gitu, settlement plate, pisometer, inclinometer gitu. Setelah mencapai konversi 90%, kita leveling, agregat, aspal, selesai. Kira-kira begitu. Nah, sekarang evaluasi pekerjaannya. Jadi kita tadi tahu kita bangun jalannya seperti ini, ambil aja satu modul di modul 1 gitu. Tadi masang instrumennya adalah ini hijau-hijau ini settlement plate, biru-biru ini pisometer, ini apa ini? Merah muda ini vacuum gauge. Nah, itu kita grafikan seperti ini. Yang merah ini adalah tekanannya vakum, ini sampai 80 kPa. Yang biru ini timbunan tanahnya, ini sampai 1,5 meter. Yang ke bawah ini adalah pemampatannya. Ini sampai 25 cm. Begitu ya. Kemudian ini adalah hasil monitoring tekanan air porinya. Jadi kalau kita melakukan pemompaan vakum,
maka tegangan air porinya turun seperti ini. Ya, baik. Ini grafik inclinometer. Jadi inclinometer ketika pompa vakumnya sudah bekerja cenderung mengkerut ke dalam. Ini mengkerut begini. Deformasi lateralnya adalah mengkerut ke dalam, tarik ke dalam. Sehingga betul yang dikatakan Pak Firdaus tadi, pekerjaan vakum tidak mempunyai efek longsornya timbunan karena kecenderungan vakum itu menghisap ke dalam. Nah, evaluasinya gimana? Ada kriteria satu adalah ini menurut spesifikasi khusus intern pekerjaan percepatan konsolidasi tanah dari Bina Marga. Jadi dikatakan vakum preloading itu dinyatakan selesai apabila penurunan tanah yang terjadi selama 5 hari berturut-turut sebesar 2-3 mm per hari, kemudian dilakukan analisa menggunakan ASAOK. Dari hasil ASAOK, derajat konsolidasi harus minimal 90. Dan daya dukung pada level di geomembran adalah 80 kPa. Itu kriteria 1. Kriteria 2, sesuai dengan SNI geoteknik. Load rasio yang bisa dicapai adalah 1,3 apabila efek gaya angkat tidak diperhitungkan, dan 1,2 apabila efek gaya angkat diperhitungkan. Dari hasil monitoring tadi, kita bikin tabel. Oh, ini vakumnya semuanya sudah di atas 80, penurunan rata-rata 5 hari terakhir sudah di bawah 1 sampai sudah 2 sampai 3 mm. Sehingga saatnya dilakukan analisa konsolidasi metode ASAOK. Sayangnya metode ASAOK tidak sempat kita sampaikan di sini ya. Jadi dari hasil ASAOK ketemu derajat konsolidasinya sudah di atas 90%. Kemudian load rasionya. Load rasio kita hitung seperti yang tadi saat perancangan, itu load rasionya ketemu 1,3, 1,3, 1,4, 1,7, ini semuanya sudah di atas 1,3. Nah, kemudian kita lakukan post test. Jadi rupanya sebelum diperbaiki itu grafik sondirnya di sini. Dan setelah diperbaiki adalah udah geser ke kanan. Artinya apa? Tanah ini sudah konsistensinya sudah naik. Yang semula very soft sudah naik menjadi soft atau menjadi medium. Itu jadi pekerjaan vakum itu kita harus mampu menghasilkan load rasio di atas 1,3 kalau efek gaya angkat tidak diperhitungkan, dan harus mampu menghasilkan load rasio di atas 1,2 kalau efek gaya angkat diperhitungkan. Kemudian harus mampu meningkatkan konsistensi tanah. Begitu. Minimal sampai ke medium. Jadi pekerjaan vakum itu bukan sekedar pekerjaan PVD, kemudian dikerukop geomembran, kemudian sedot vakum, tidak begitu. Tetapi pekerjaan vakum itu harus dinuntut kerja. Harus dasarnya harus performance based. Jadi performance yang ingin dicapai harus tercapai, begitu. Ya. Ini yang sering dilupakan gitu ya, bahwa pekerjaan vakum itu di akhir pekerjaan kita harus mampu menyajikan load rasio yang dicapai berapa gitu ya. Kemudian harus mampu menyampaikan peningkatan konsistensi bagaimana. Nah, terakhir senang sekali saya tidak sampai diingatkan pemilah ini. Jadi kesimpulan ya, kesimpulan umum, karakteristik tanah lunak adalah daya dukungnya yang relatif rendah,
dan pemampatannya yang relatif besar dan berlangsung relatif lama. Sehingga tanah lunak itu kalau tidak diperbaiki terlebih dahulu, maka konstruksi bangunan yang dibangun di atasnya itu selain bebannya menjadi relatif terbatas, juga bangunan akan mengalami penurunan yang besar dan berlangsung relatif lama. Bangunan yang mengalami penurunan dan penurunannya berlangsung relatif lama, itu berpotensi mengalami kerusakan. Nah, vacuum consolidation adalah metode perbaikan tanah lempung lunak menggunakan metode prabeban yang bertujuan untuk mengurangi pemampatan tanah dasar sebelum konstruksi bangunan dibangun di atasnya. Sehingga konstruksi bangunan yang telah selesai dibangun, penurunannya menjadi relatif sangat kecil dan tidak menyebabkan kerusakan. Sebagai beban awal atau preload itu digunakan tekanan vakum, itu namanya preload, vakum preloading. Kalau preloadnya menggunakan timbunan tanah, namanya soil preloading. Nah, metode untuk mempercepat pemampatan tanah menggunakan PVD, fabrikatrin. Kemudian untuk mengetahui memonitoring serta evaluasi kinerja pekerjaan vakum konsolidasi harus menggunakan instrumen geoteknik. Gitu Bu Mila, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.